Halo warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini, Senin 6 Juli 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dan meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat menjatuhkan sanksi denda Rp200.000 kepada seorang petugas kebersihan. Oknum tersebut tertangkap membakar sampah di area publik kawasan Cengkareng Timur setelah video aksi pelaku viral di media sosial. Selain didenda, pelaku juga diberikan teguran keras dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Langkah ini diharapkan menjadi efek jera agar petugas lain lebih taat aturan. Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Jakarta Selatan menginspeksi 650 gedung di bawah 8 lantai sepanjang tahun 2026. Pemeriksaan masif ini dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kelayakan bangunan. Pemerintah mengevaluasi kepemilikan sertifikat layak fungsi atau SLF. Pemilik gedung yang belum memiliki izin diminta segera mengurusnya atau akan mendapatkan surat peringatan tegas. Warga Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan berhasil melakukan terobosan dengan menanam padi menggunakan media galon bekas. Sekali panen, 350 galon yang ditanami padi mampu menghasilkan 70 kg gabah. Hasil panen ini nantinya juga akan dimanfaatkan untuk membantu pemenuhan gizi balita rawan stunting di wilayah setempat. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat membuka sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Kolaborasi ini akan membuka kesempatan 1.000 anak-anak putus sekolah hingga anak jalanan mendapatkan pendidikan gratis berasrama terbaik dari pemerintah. Rencana pembangunan sekolah rakyat berasrama ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri acara gelar Gria Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 10 Jakarta Selatan bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Sebagai bentuk dukungan penuh, Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta siap mengkaji penyediaan lahan untuk sekolah rakyat. Lahan ini nantinya akan digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan yang mampu menampung sekitar 1.000 siswa di Jakarta. Ya, yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf sangat mengapresiasi langkah cepat dan dukungan Pemprov DKI Jakarta. Pada tahap awal, sekolah rakyat di Jakarta akan memanfaatkan aset-aset pemerintah yang telah dinyatakan layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai lokasi sekolah rintisan. Saat ini, dari 10 lokasi yang telah disiapkan, 8 diantaranya bahkan sedang dalam tahap renovasi. Juga menyambut baik karena Pak Gubernur ingin menyambut harapan Pak Presiden agar khusus DKI Jakarta ada tambahan sekolah rintisan yang bisa menampung tidak kurang dari 1.000 siswa sekolah rakyat untuk di DKI Jakarta. Dan saya berterima kasih selama ini kita sudah berkolaborasi untuk supaya penyelenggaraan sekolah rakyat bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik sebagai bagian dari program strategis Bapak Presiden Prabowo. Kolaborasi lintas sektoral ini diharapkan bisa segera direalisasikan agar tidak ada lagi anak-anak di Jakarta yang terpaksa putus sekolah akibat masalah ekonomi.
Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Depok secara resmi mengajukan permintaan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menambah 5 rute baru layanan Transjakarta. Sebelumnya sudah ada 4 rute Transjakarta menembus Kota Depok. Wah, mobilitas warga kota penyangga menuju Jakarta dipastikan akan semakin nyaman dan juga aman. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut positif usulan dari pemerintah Kota Depok untuk menambah rute layanan Trans Jabodetabek. Dinas Perhubungan Kota Depok diketahui telah mengajukan 4 rute baru dan 1 rute penyesuaian sejak April 2026. Perluasan rute transportasi massal ini dinilai sebagai jawaban atas kebutuhan vital masyarakat sekaligus strategi krusial untuk menekan volume kendaraan pribadi. Saya membaca usulan itu, nanti kami akan diskusikan dengan pemerintah Depok, tapi yang jelas memang Trans Jabodetabek ini sekarang sudah menjadi kebutuhan. Dan itu terbukti menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan orang yang pagi hari ke Jakarta maupun sore hari kembali ke kediamannya masing-masing. Adapun 4 usulan trayek baru tersebut meliputi rute Sila AT Sawangan menuju Lebak Bulus, Terminal Sawangan menuju Kuningan, Terminal Depok melewati Cinere menuju Blok M, serta Terminal Jati Jajar menuju Kampung Rambutan. Sementara itu, 1 rute penyesuaian akan diberlakukan untuk koridor D21 yang kini akan melayani perjalanan dari Universitas Indonesia menuju Manggarai. Sebelumnya sudah ada 4 layanan Transjakarta ke Depok, yakni D11 rute Depok Cawang Sentral via Cibubur, D21 rute Universitas Indonesia Lebak Bulus, D41 rute Sawangan Lebak Bulus via Tol Desari, dan 9H rute Tanah Baru Pasar Minggu. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta. Warga Jakarta pengguna setia Transjakarta, ada kabar baik nih. Transjakarta kembali menambah jumlah armada bus pada beberapa rute pilihan. Ada 9 bus untuk rute 9D Pasar Minggu Tanah Abang, 6 bus untuk rute 1P Senen Blok M, dan 10 bus untuk rute 7F Kampung Rambutan Juanda via Cempaka Putih. Dengan penambahan ini diharapkan waktu tunggu semakin singkat dan perjalanan jadi lebih nyaman. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya.